Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Di setiap minggunya program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, virus HIV atau AIDS dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Saat ini banyak sekali kasus penyebaran virus HIV atau AIDS yang menyebabkan angka kematian sangat tinggi pada penderitanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Malam hari ini kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Dr. Nelda Aprilia Salim, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Wah, ini warna cerah ya ini. Terima kasih. Kuning dan menggunakan batik dalamnya. Ini ya dokter. Baik dokter, ini apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, Mbak Desti. Ya. Alhamdulillah tetap sehat di tengah pandemi seperti ini ya dokter. Harus tetap menjaga kesehatan. Benar sekali. Baik dokter, dengan tema kita perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Wah, ini menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini ya dokter ya. Kalau untuk mengetahui lebih dalam lagi ini dokter ya, yang dimaksud dengan HIV dan AIDS itu apa itu dokter? Oke, baik. Jadi HIV sendiri itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan terjadinya defisiensi imun atau penurunan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, sementara AIDS itu atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome itu merupakan kumpulan-kumpulan dari penyakit yang ditimbulkan setelah virus HIV tadi menginfeksi sistem kekebalan tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lemah, sehingga banyak penyakit-penyakit yang harusnya tidak menjadi penyakit pada orang yang normal karena bisa melawan, tapi karena mereka mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh, orang tersebut menjadi sakit, sehingga timbullah bermacam-macam penyakit tadi. Itulah yang dinamakan AIDS gitu. Oke, berarti HIV dan AIDS penurunan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Pada manusia. Ya, dokter ya, melemahnya ini berarti. Kalau untuk HIV dan AIDS sendiri ini dokter ya, apakah itu ada perbedaan atau sama dokter untuk HIV dan AIDS ini? Oke, sebenarnya jelas berbeda ya, karena kalau HIV itu kan virusnya yang menyebabkan penyakit ini, yang menginfeksi ke sel-sel sistem pertahanan tubuh manusia. Sementara kalau AIDS sendiri itu biasanya stadium akhir apabila virus tadi sudah masuk menyerang ke sistem kekebalan tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh kitanya jadi lemah. Selalu penyakit-penyakit tadi seperti yang saya bilang atau kita biasa sebut sebagai infeksi oportunistik itu bermunculan di tubuh orang tersebut. Akhirnya pasien itu jatuh ke kondisi terburuk yang bisa berujung kepada kematian tentunya gitu, akibat penyakit-penyakit yang muncul tadi atau infeksi oportunistik tadi. Itu. Berarti kalau untuk penyakit-penyakit yang timbul pada manusia tadi yang terkena AIDS tadi ya dokter ya, itu penyakit yang bisa dikatakan yang seperti apa dokter yang bisa menyebabkan kematian itu? Oke, kalau pada HIV itu sendiri dari WHO dibagi menjadi 4 stadium gitu ya, 4 stadium klinis yang itu dikorelasikan atau dihubungkan dengan infeksi-infeksi yang timbul tadi, juga dihubungkan dengan defisiensi imunnya. Yang mana kalau stadium 1 itu biasanya orangnya ketika diperiksa anti HIV-nya reaktif, sehingga reaktifnya pun 3 kali reaktif, dan sementara pasiennya saat itu bisa saja tidak ada gejala apa-apa gitu. Jadi hanya pemeriksaan laboratoriumnya saja yang sudah terdeteksi ada nih virus HIV di badannya. Nah, seiring perjalanan waktu nanti bisa saja dia di kondisi stadium 2. Kalau di stadium 2 itu biasanya penyakit-penyakit yang baru timbul itu hanya sebatas infeksi-infeksi seperti di kulit, kelainan-kelainan di kulit, seperti misalnya jamuran di kulit gitu ya, atau bercak-bercak kehitaman seperti kayak orang digigit nyamuk gitu ya, atau seperti anak-anak kecil yang darah manis atau begitu ya, gitu itu seperti itu, atau mungkin juga sariawan di mulut gitu yang dalam
Nah itu biasanya di stadium 2. Namun kalau sudah masuk di stadium 3, itu yang paling sering pasiennya datang sudah terjadi infeksi jamur di mulut. Jadi dia timbul bisa putih-putih di mulutnya, selaput putih di mulut. Lalu juga yang cukup sering adalah TBC paru-paru, itu yang juga cukup sering. Pasiennya penurunan berat badan, demam, diare yang tidak sembuh-sembuh sampai 1 bulan atau lebih gitu ya. Nah itu yang paling sering. Nah kalau sudah masuk ke stadium AIDS, biasanya stadium 4 kita sebutnya, infeksi oportunistik tadi sudah lebih dalam lagi. Jadi timbul infeksi-infeksi oleh patogen-patogen atau kuman-kuman, jamur yang semestinya nggak terjadi. Jadi misalnya timbul toksoplasmosis di otak, seperti itu, atau mungkin jamur di paru, atau bahkan timbul infeksi virus atau sitomegalovirus di mata, atau bisa juga terjadi keganasan gitu ya, kanker, limfoma, kanker kelenjar getah bening, kanker serviks. Nah kalau sudah di stadium 4 tadi, itulah yang kita biasanya sebut sebagai kondisi AIDS, yang dimana biasanya kedepannya pasiennya tidak terlalu baik, kedepannya prognosisnya begitu. Oke, baik. Berarti untuk HIV ini sendiri ada stadiumnya ya? Iya, dokter, betul. Ya? 1 sampai dengan 4. Kalau untuk seperti HIV tadi yang seperti ada jamur tadi ya dokter ya, betul. Di mulut, di kulit, yang ada di organ tubuh pastinya ya dokter. Kalau untuk seperti adanya jamur di mulut atau di kulit tadi dokter, itu bagaimana dokter untuk proses selanjutnya? Apakah si pasien atau si penderita sendiri akan bisa kembali normal lagi atau dikatakan sembuh atau bagaimana itu dokter? Untuk infeksinya tadi ya, infeksi oportunistiknya. Ya kalau untuk infeksi oportunistiknya tentunya biasanya kalau pasiennya belum menyadari dia terkena HIV, karena misalnya dia kena jamur di kulit gitu ya, jamur di kulit. Kalau memang dia belum menyadari, biasanya dia bisa berobat sendiri, mungkin beli obat di apotik gitu ya, di toko obat, atau mungkin pun dia pergi juga ke dokter gitu, dikasih obat-obatan, biasanya sembuh. Namun karena HIV-nya tidak diobatin juga, pasti akan muncul lagi biasanya, atau sembuh sementara lalu akan timbul lagi sehingga tidak sembuh-sembuh. Nah tapi begitu misalnya diketahuin bahwa oh ternyata ada yang lebih mendasarinya nih, si HIV tadi, HIV-nya diobatin sambil yang penyakit-penyakitnya tadi juga diobatin, itu banyak kita mendapatkan kasus bisa baik, penyakit infeksi oportunistiknya sembuh, sama sekali sembuh, sehingga dia tidak perlu pakai obat-obat lagi. Namun untuk HIV-nya tetap harus mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Oke, berarti memang harus tetap mengkonsumsi obat-obatan ya. Betul, dokter ya. Kalau untuk si pasien sendiri tahu ini dokter, mungkin pada saat dia memeriksa mungkin di lidah atau di kulitnya sendiri itu tahu, tapi dia malu untuk datang ke rumah sakit atau ke dokter, itu bagaimana dok? Untuk pemeriksaan diri ya sebenarnya. Jadi memang itu sering kendala kita pada banyak pasien. Sebenarnya mungkin pasien, apalagi zaman sekarang udah maju ya, orang bisa search di internet, di Google seperti itu. Dia punya gejala-gejala seperti ini, dia cari, saya kayaknya kira-kira kena apa ya gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien sudah ada rasa-rasa gitu, jangan-jangan saya ini terkena HIV, tambah lagi mungkin dia udah baca HIV itu apa dan lain-lain, saya memang punya faktor risiko tertularnya begitu. Nah pasien itu supaya dia sebenarnya tidak usah malu, karena prinsipnya pasien seorang yang datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita bisa di puskesmas kah atau mungkin ke rumah sakit gitu ya, untuk pemeriksaan itu akan kita jamin kerahasiaannya. Jadi pasien itu tadi orang tersebut, kita belum bilang pasien ya karena dia belum ini. Jadi orang tersebut tidak usah takut, karena kita petugas medis yang melakukan pemeriksaan itu akan menjamin kerahasiaannya, walaupun dicatat data-datanya, namun tidak akan disebarluaskan. Hasil yang diperoleh pun nanti akan dikirimkan atau diberikan kepada si orang tersebut dalam amplop yang tertutup, yang hanya bisa pasien sendiri yang membukanya. Lalu
ya kita sebagai dokternya gitu pasti akan diberitahu biasanya dari laboratorium, namun kita akan menjamin kerahasiaan tersebut. Prinsipnya itu ada prinsip-prinsip khusus. Jadi saya rasa tidak usah ragu, tidak usah takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tentang status HIV kita. Oke, baik. Berarti memang kalaupun ingin memeriksakan diri sudah terkait dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya dokter, jangan ragu karena untuk kerahasiaannya sendiri untuk orang tersebut ya dokter ya, itu sangat dirahasiakan. Hanya orang tersebut yang bisa mengambil dan juga mengetahuinya ya dok? Dia yang mengetahui, tapi tentunya kita petugas medisnya juga pasti akan diberitahu gitu ya. Nah kita memang sudah komitmen juga bahwa kita tidak akan menyebarluaskan hasil tersebut. Oke, baik. Berarti tidak disebarluaskan, tetap dirahasiakan ya. Betul. Dokter. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh